Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi ya sahabat ya. Ya sebelum saya memasuki readingan ya, tetap doa saya buat kalian semua, ya, semoga kalian tetap diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta diberikan rezeki yang lancar ya, yang halal barokah. Itu harapan saya ataupun doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah subscribe, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Semoga itu semua bisa kalian rasakan. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai yaitu pertanggal 11 ya, 12, 13, artinya harinya yaitu mulai hari Selasa, ya, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Tentunya masih di bulan Juli 2023 ya. Untuk temanya sendiri saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu impianmu yang bakal terwujud ya. Sekali lagi temanya impianmu yang bakal terwujud. Ketika saya mengatakan impianmu yang bakal terwujud ya, itu tetap seperti biasa ya, kita lihat secara zodiak ya. Nanti maksud saya itu ketika saya mengatakan impianmu yang bakal terwujud, nanti kan bisa kita lihat itu nanti terwujudnya di faktor apa. Nah, kan seperti itu ya. Entah nanti impianmu yang terwujud itu di faktor asmara akan lebih stabil ya, di faktor pekerjaan akan lebih stabil, di faktor keuangan akan lebih stabil. Kan kita tidak tahu nih ya, nanti gimana letak faktor keberuntungan kalian ya. Impian kalian itu terwujudnya di faktor apa. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ketika kalian masih bingung ya, ya silakan ditonton. Itu aja ya, jangan di-skip ya, tonton sampai habis agar tidak terjadi salah untuk memahami. Ini poin terakhir, tetap saya selalu mengatakan apapun readingan terbaru saya ataupun uploadan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya tarikan energinya luas sobat ya, mengacak ya. Nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ya harap dimaklumi. Karena ini kan bersifat luas sobat, bersifat general reading ya. Perlu diketahui ya, ini bersifat general reading gitu loh. Kan saya nggak tahu nama kalian. Nah ya. Dan ketika itu pun ada tepat, ada resonate mengena sama kalian, ya syukur alhamdulillah, amin kan. Karena ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Nah, karena sudah banyak yang konsultasi, ya alhamdulillah mereka sudah istilahnya itu sudah mendapatkan sebuah jawaban yang akurat dari saya. Seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik untuk energi kalian dulu. Semoga akan bisa resonate ya. Oke sobat ya, next lanjut setelah zodiak Leo, tapi akan saya tarik dulu untuk energi kalian, semoga akan bisa sinkron. Oke, sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Libra. Ya, artinya zodiak Libra akan kita tarik untuk energinya, akan kita bacakan.
Oke, langsung saja kita buka untuk asmara dulu zodiak Libra di 3 hari ke depan. Libra, asmara kalian di kartu utama muncul Two of Cup ya, ada sepasang kekasih membawa cup, itu atasnya seperti ada lambang love. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 cup, seseorang sedang melihat ataupun memandang 7 cup tapi di atas awan. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Libra ya, bisa dikatakan Libra ini apa ya, adanya awalnya sih adanya suatu kesenangan gitu loh ya. Mungkin adanya suatu saling sinkron antara hati kalian sama pasangan kalian ataupun pasangan kalian sama kalian. Ini kelihatannya awalnya sih bagus ya, adanya suatu apa ya, mungkin akan adanya suatu pertemuan-pertemuan baru yang itu akan membuat kalian bahagia, yang membuat kalian senang. Awalnya seperti itu gitu loh ya. Jadi kepositifan ataupun kestabilan secara kebahagiaan, secara apa, keharmonisan, itu kalian berharap seperti itu gitu loh. Cuman entah kenapa di sini seiring berjalannya waktu adanya suatu ganjalan kalau yang saya tangkap di sini. Jadi Libra adanya suatu apa ya, bisa dikatakan adanya suatu angan-angan gitu loh. Adanya suatu mungkin lamunan ataupun apa di sini, yang jelas kalian itu istilahnya itu berharap gitu loh. Adanya suatu renungan bahwa ketika asmara saya baik ya, mungkin saya akan bisa ini, bisa itu. Seperti itu ya yang saya tangkap di sini. Soalnya energi Libra terkesan di kartu confirm ini mengatakan bahwa kalian adanya suatu harapan, suatu angan-angan ya, suatu pemikiran. Itu sih saya rasa ya sia-sia saja, ya boleh-boleh saja. Cuman kan kita apa ya, kita harus bisa menyesuaikan gitu loh. Ketika mungkin itu yang terjadi ya kita jalankan gitu loh. Ya, jangan sampai kita mempunyai angan-angan yang terlalu tinggi ya, sehingga itu nanti akan membuat justru makin kacau di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk zodiak Libra sekali lagi intinya ini awalnya sih bagus ya, ada suatu keresanetan. Cuman dengan seiring berjalannya waktu kalian dihantam masalah di sini sehingga banyak dari kalian yang sedang memikirkan ya, sedang istilahnya itu sedang ingin mencapai harapan-harapan dalam kestabilan asmara. Yang saya tangkap ya. Nanti di segmen terakhir saya deteksi semua. Masuk di faktor pekerjaan. Di sini ada strength kartu utama kalian. Wanita menaklukkan singa. Strength. Konfirmasi sama kartu judgment. Ya, ini malaikat meniup trompet, banyak mayat yang terbangun. Ini kalau saya tangkap sih kelihatannya Libra bisa dikatakan barusan mengalami suatu peristiwa ya, ataupun suatu permasalahan entah besar entah kecil. Yang jelas ketika kartu strength ini muncul, kalian dihadapkan sebuah peristiwa masalah, bisa saja itu sudah terjadi, bisa saja belum terjadi, bisa saja akan terjadi. Cuman harap waspada saja. Cuman saya menangkap di sini ada suatu apa ya, indikator hal-hal positif sih di sini. Ketika kalian dihantam masalah ya, di sini kelihatannya kalian mencoba untuk bersabar, mencoba untuk ikhlas, dan mencoba untuk berjuang untuk bisa mencapai target apa yang sedang kalian impikan kembali. Nah, itu ya, sekali lagi kalian ingin mencapai target itu kembali. Ketika kalian datang masalah, kalian itu mencoba untuk bertahan sembari berjuang, sembari ikhlas di sini. Sangat-sangat bagus ya, istilahnya Libra ini bisa dikatakan apa ya, nerimo gitu loh ya. Ketika ada masalah ya memang seperti ini. Cuman saya salut di sini Libra, tetap adanya suatu perjuangan, tetap adanya rasa bersabar dan semangat di sini ya. Terus dikonfirmasi sama kartu judgment. Nah, ini ada hubungannya juga ya gitu. Ketika kalian sudah hantam masalah, kalian mencoba untuk bersabar, ikhlas, sembari berjuang. Di sini tidak menutup kemungkinan ya, akan balik lagi apa yang menjadi target kalian. Ketika itu lepas dari tangan kalian, itu bisa kalian capai. Karena judgment di sini menggambarkan adanya suatu, nantinya akan adanya suatu kabar ya. Sekali lagi, nantinya akan ada suatu kabar ataupun informasi yang kelihatannya itu akan menggembirakan. Yang selama ini kalian tunggu-tunggu itu kelihatannya akan meledak lah ya, akan bisa terjadi sama kalian. Nah, tetap kita harus berpikir positif thinking, apapun yang terjadi ya. Ketika mungkin ada masalah, itu akan bisa terselesaikan di sini. Dan ketika tidak ada masalah, ini akan bertambah stabil karena menggambarkan suatu kabar. Meskipun saya apa ya, istilahnya itu ada dua faktor di sini. Bisa saja kabar buruk, bisa saja kabar baik. Artinya kabar buruk ya mungkin kalian masih belum ada suatu peningkatan. Cuman minim di sini masih adanya suatu kestabilan. Karena bagaimanapun juga adjustment ini menggambarkan adanya suatu informasi ataupun berita-berita yang baik. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi masih cukup aman lah. Kita lihat untuk faktor keuangan. Di sini ada Pack of Cup ya. Seorang laki-laki memandang cup ya, ataupun melihat cup, terus dalamnya ada ikan. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles ya.
Ini sama-sama pack ya. Ini pack of pentacle seseorang sedang memandang koin ya kalau yang ini ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak Libra, di mana zodiak Libra ini kalau saya tangkap energinya kalian sedang berpikir ya, kalian sedang berfokus ataupun kalian sedang melihat ulang ini, meninjau ulang bagaimana kondisi keuangan saya. Apakah ada peningkatan, apakah masih tetap stabil, apakah justru makin ada penurunan. Itu yang sedang kalian pikirkan di sini. Jadi kalian itu energinya tertangkap, terkadang itu memikirkan, ingin melihat bagaimana sih kondisi keuangan saya, apakah ada peningkatan, ya, stabil ataupun bahkan adanya suatu penurunan. Itu yang sedang kalian pikirkan. Jadi kalian di sini jelas adanya suatu energi penjagaan di sini. Kalian istilahnya itu kalian tidak mau istilahnya kalian tidak mau kecolongan lah di sini ya. Kalian orangnya tetap waspada di sini kelihatannya. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles ya. Ini kalau saya tangkap sih, ya ini bisa saja ini akan bisa mendatangkan rezeki ya untuk kali ini untuk Libra ya. Gitu loh. Ketika kalian mempunyai ide khusus ataupun ide-ide kreatif, karena jelas di sini kalian itu apa ya? Kalau masalah keuangan sih insya Allah Libra ini masih bersahabat gitu, tidak terlalu minus, tidak terlalu zong. Cuma di sini saya menangkap kalian ingin mengembangkan sebuah keuangan kalian, biar ada biar ada pertumbuhan, biar ada penambahan keuangan. Itu yang saya maksud. Jadi kalian di sini fokus memikirkan bagaimana agar bisa stabil, agar bagaimana uang kalian itu bisa bertambah dan adanya suatu pengembangan di faktor keuangan. Itu yang saya tangkap. Di sisi lain saya juga menangkap akan adanya suatu kerezekian juga ya ini ya, untuk Libra. Jadi tergantung bagaimana kalian untuk bisa menjemput rezeki itu sendiri sobat. Karena di sini peluang bagus ya, di 3 hari ke depan akan banyak jalan sih ketika kalian ingin mendapatkan suatu keuangan atau rezeki, kelihatannya kan banyak jalan akan terbantukan. Asalkan kalian ya itu tadi mau menjemput rezeki bagaimanapun caranya itu. Nah, jangan menunggu rezeki ya, karena di sini ada peluang bagus untuk Libra. Ya sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi apakah ada hal yang bersifat non medis ya sepertinya. Oke ya. Untuk asmara dari zodiak Libra ya, apakah impianmu akan terwujud ya tentang kestabilan di faktor asmara? Di sini Libra kelihatannya kalau asmara sih masih terdeteksi 50% 50% ya. Bisa saja yang 50% ini akan ada suatu kesenangan, keuntungan tersendiri, apapun itu ya. Nah, bisa saja yang 50% ini kalian akan mengalami kesulitan ya. Bahkan ketika kalian datang masalah ini akan belum bisa terselesaikan. Jadi kalian masih bingung di sini. Ya, masih adanya suatu lamunan, masih adanya suatu hayalan, ya, masih adanya suatu banyak keinginan di sini tentang asmara. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jelas ya, impianmu bakal terwujud di faktor asmara. Ini kelihatannya bisa terwujud cuman 50% 50%. Ada sebagian Libra yang itu akan bagus, akan terwujud bagus. Bisa saja impianmu ini masih belum bisa terrealisasi dengan baik. Ya, kalau untuk pekerjaan di sini insya Allah bagus ya untuk Libra ya. Impianmu bakal terwujud ya. Sekali lagi impianmu bakal terwujud apakah ada pencapaian target, ya, keberhasilan ataupun kesuksesan. Ya. Di sini jelas kelihatannya akan ada ya, akan ada beberapa target-target yang kalian capai, yang kalian bisa menggenggam itu semua. Jadi bisa dikatakan masih cukup aman, masih cukup stabil di faktor pekerjaan. Kalau di faktor keuangan sama begitupun juga, istilahnya itu tidak ada 50-50, sama seperti pekerjaan. Jadi bisa dikatakan masih cukup aman, masih cukup bagus. Hanya saja di faktor keuangan ini warning untuk Libra, kalian harus bisa mengkondisikan, harus bisa menjaga keuangan kalian, harus bisa waspada lagi. Jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Itu sih ya yang perlu saya sampaikan. Cuman secara secara energi kartu, baik secara penerawangan juga saya mengatakan di sini justru Libra ini cukup diuntungkan ya. Bisa saja ada kestabilan dan bisa saja akan ada suatu rezeki-rezeki dadakan ya, bisa saja terduga maupun terduga ya. Besar kecil syukuri sobat ya. Kelihatannya masih cukup aman, tidak terlalu rumit, tidak terlalu bermasalah sih kalau masalah keuangan ya. Cuman saja di sini harap waspada untuk Libra di faktor sekali lagi di faktor asmara ya. Kalian adanya suatu tembakan ya, di sini adanya suatu orang toksik sehingga membuat asmara kalian kacau. Awalnya bagus kok. Ketika kalian merasakan ada kekacauan, yaitu
murni, bukan dari kalian ataupun bukan dari pasangan kalian, tetapi ada campur tangan pihak ketiga yang membuat asmara kalian kacau. Salah satunya adanya suatu, kalau saya deteksi tadi ya, cara terawangan ada suatu orang yang iri yang menembakkan aura negatif sehingga asmara kalian kacau di sini. Ada sebagian yang seperti itu. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Yang jelas, apakah impianmu terwujud di faktor asmara, di faktor pekerjaan, di faktor keuangan, apakah itu terwujud dengan baik, ya sudah saya sampaikan. Tinggal kalian sendiri yang harus bisa menelaah, harus bisa memahami apa yang sudah saya maksudkan. Kan seperti itu sobat ya. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu semoga manfaat, tetap yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminnya karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar apa? Agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan. Apapun yang sudah saya informasikan, apakah resonate atau tidak kan kalian sendiri. Nah, seperti itu ya. Tetap saya selalu berpesan di akhir segmen, apapun yang terjadi jangan pernah menyerah ya. Jangan pernah istilahnya itu istilahnya itu bersedih berlarut ketika kalian datang masalah. Karena setiap masalah itu sebetulnya ada solusi keluarnya sobat. Nah, ketika kalian dihantam masalah ada keganjilan ya. Terus secara logika kalian mau memecahkan, ya tidak bisa karena sudah banyak keganjilan. Dengan cara apa kita memecahkan masalah tersebut? Ya tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga lakukan tahap-tahap ikhtiar sobat ya. Cari orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti. Nah, ketika kalian mengerti, ya silakan dinetral kembali ya. Silakan diselesaikan sendiri kan seperti itu. Nah, ini kan yang tidak mengerti bagaimana langkah ikhtiar untuk pembukaan aura ya. Ya tanya orang-orang di bidangnya gitu loh. Nah, siapa tahu mereka bisa memberikan suatu solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, netral kembali, jadi kepositifan kerjakan itu bisa lancar. Minimal akan bisa menekan suatu hal-hal yang besar itu menjadi ringan. Seperti itu, karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nah, seperti itu ya untuk semua sahabat Libra ya, tetap semangat ya. Harap waspada, jangan dibiarkan. Sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik itu dibiarkan, takutnya akan merambat kemana-mana dan itu akan memperkeruh masalah. Nah, itu sih yang perlu saya sampaikan ya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.